demi Allah bahwasanya apa yang saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nomor B 941 garing UN titik 09 garing 1.2 garing KP titik 07 titik 6 garing 08 garing 2020. Pada hari ini, Jumat tanggal 7 bulan Agustus tahun 2020, saya Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melantik saudara-saudara. Pertama, Dr. Muhammad Adil MA sebagai Wakil Rektor 1. Kedua, Dr. Abdul Hadi MAG sebagai Wakil Rektor 2. Ketiga, Dr. Haja Hamidah MAG sebagai Wakil Rektor 3. Keempat, Profesor Dr. Duski MAG sebagai Direktur Pasca Sarjana. 5. Dr. Marsaid MA sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. 6. Profesor Dr. Abdullah MED sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 7. Profesor Dr. Izomiddin MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 8. Dr. Zuhdiah MAG sebagai Dekan Fakultas Psikologi. 9. Profesor Dr. Rizan Rusli MA sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. 10. Dr. Endang Rohmiatun SAG M.Hum sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora. 11. Dr. Ahmad Syarifuddin SAG MAG sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 12. Dr. Heri Junaidi MA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 13. Dr. Munir MAG sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, rahmat dan hidayah kepada saudara-saudara semua dan kita semua yang hadir di sini. Amin. Penandatanganan berita acara dan fakta integritas secara simbolis diwakili oleh 1. Wakil Rektor 1, Direktur Pasca Sarjana, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk
UIN Raden Fatah, yang saya hormati panitia dan rohaniwan, yang saya hormati Bapak Ibu yang dilantik pada hari ini, dan semua hadirin yang berkesempatan hadir. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, saya akan mengawali pidato pengantar tugas ini dengan membuka kembali memori kita tentang sosok Raden Fatah. Kita tahu bahwa Raden Fatah itu melekat pada nama lembaga kita yang awal berdirinya bernama IAIN Raden Fatah dan sekarang berganti menjadi UIN Raden Fatah yang berdiri pada tanggal 5 Rajab 1384 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 November 1964. Sebagian sejarah yang saya ceritakan ini bersumber dari guru dan panutan kita, Bapak Kiai Haji Malan Abdullah. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, dalam naskah carita Purwaka Caruban Nagri dikisahkan bahwa Raden Fatah memiliki ibu yang bernama Siu Banci, seorang muslimah yang merupakan anak seorang saudagar dan juga ulama yang dihormati bernama Tanggo Wat, dan diberi nama julukan dengan Syekh Bantong atau Kiai Bantong. Sedangkan ayah beliau adalah Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Karena kecemburuan istrinya, Prabu Brawijaya terpaksa menceraikan Siu Banci saat sedang hamil 7 bulan dan meminta Aryo Abdillah atau Aryo Damar untuk membawa Siu Banci pergi ke Palembang. Episode sejarah ini diceritakan Serat Kandaning Ringgit Purwa pada pupuh 401 Langgam Asmaradana. Sumber ini merupakan informasi penting yang sampai kepada kita bahwa inilah titik awal hubungan leluhur Raden Fatah dalam memulai kehidupan barunya di Palembang. Merujuk pada naskah Sampokong, Raden Fatah dilahirkan di Palembang pada tahun 1455. Serat Kandaning Ringgit Purwa juga menjelaskan bahwa Raden Fatah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga besar Aryo Abdillah. Raden Fatah menjalani pendidikan di Palembang sampai dengan tahun 1471. Setelah itu ia bersama adiknya Raden Kusen pergi ke Pulau Jawa, berguru secara khusus guna mendalami ilmu-ilmu agama pada Raden Rahmat atau yang kita kenal dengan Sunan Ampel. Dua kakak beradik ini diterima dengan baik oleh Sunan Ampel yang mendidik mereka menjadi murid-murid terpercaya. Di kemudian hari, Sunan Ampel menikahkan Raden Fatah dengan anaknya yang bernama Dewi Murtosimah. Setelah meyakini kedalaman ilmu dan kemantapan semangat keislaman kedua kakak beradik ini, Sunan Ampel mengizinkan keduanya meneruskan rencana masing-masing. Raden Kusen melanjutkan berjuang melalui jalur birokrasi Majapahit. Sedangkan Raden Fatah mempunyai pilihan berbeda. Ia bersedia mengemban tugas apa saja yang diberikan oleh Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel memerintahkannya untuk membangun pusat pengajaran agama Islam yang baru di wilayah lainnya yang lebih ke barat. Mengikuti petunjuk Sunan Ampel,
Raden Fatah berjalan dan berhenti di Gelagah Wangi, yaitu di sebuah kawasan kosong hutan Bintoro, dan mendirikan dukuh baru di tempat itu. Bermula dari dukuh inilah ia mengawali perjuangan dakwahnya, mengajar dan menyebarkan ajaran Islam kepada warga masyarakat di sekitar Bintoro. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Demak. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, setelah menjadi Panembahan dengan mengangkat Muhammad Yunus atau dikenal dengan Pati Unus sebagai Raja Demak pada tahun 1504 atau 1505, Raden Fatah kembali ke Palembang. Palembang adalah negeri leluhur yang istimewa, yang nanti sewaktu-waktu bisa menjadi ibu kota kedua dari Kesultanan Demak. Karena itu, bisa dimaklumi bila pemerintahan di Palembang dipandang oleh Raden Fatah perlu dikelola oleh sejumlah pati. Cerita tutur Palembang mengingat sosok Prabu Raden Fatah sebagai ulama yang berdakwah di tengah masyarakat uluan atau pedalaman. Ia dikenang mempunyai keluarga di daerah uluan dan anak-anak yang juga dilahirkan di uluan. Balai Arkeologi Palembang menemukan bahwa di Desa Pagar Batu yang terletak di tepian Sungai Lematang, ini termasuk wilayah Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, terdapat komplek pemakaman tua yang diyakini oleh warga setempat terkait dengan aktivitas dakwah Raden Fatah selama di Palembang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf agak panjang ini karena saya kira perlu sekali memahami, banyak di antara kita yang sudah melupakan ini. Ada sebuah keputusan besar yang diambil oleh Raden Fatah ketika ia memimpin Kesultanan Demak semasa ia di Palembang. Ia menerima laporan bahwa kekuatan Portugis memasuki wilayah Asia Tenggara dan pada tahun 1511 menaklukkan Malaka. Berita itu tentu saja mengejutkan karena Malaka adalah kesultanan yang juga menempatkan Palembang sebagai negeri leluhur. Dan sejak abad ke-15 telah menjelma menjadi pusat terpenting dan paling kuat dari sebuah sistem perdagangan global lintas samudra di kawasan Asia Tenggara. Beralihnya Malaka ke tangan Portugis niscaya akan berpengaruh luas bagi masa depan ekonomi dan niaga Palembang dan Demak. Dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut, Raden Fatah akhirnya mengambil keputusan bahwa kekuatan Portugis harus dilenyapkan dari Malaka, harus direbut kembali oleh kekuatan Muslim. Untuk itu pada tahun 1512 ia memerintahkan putranya Yunus yang menjabat Adipati Jepara untuk memobilisasi jaringan kekuatan laut yang tersebar di seluruh wilayah yang mengakui Demak dan menunjuknya sebagai pimpinan armada penyerangan. Di Palembang sendiri, Raden Fatah menghimpun kekuatan besar untuk perjuangan bersama. Armada perang dikumpulkan Yunus di Jepara. Mereka bertolak bersama-sama menuju Selat Bangka dan Karimata, bertemu dan menyatu dengan armada yang datang dari Palembang. Armada besar ini tiba di Malaka pada Januari 1513. Meski akhirnya kalah dari Portugis, perjuangan dan keberanian Yunus melawan kolonialisme ini menjadi buah bibir masyarakat, sehingga ia dicatat secara historis sebagai Pangeran Sabrang Lor.
Tidak diketahui secara pasti kapan Raden Patah pulang kembali ke Demak dengan mengajak sejumlah tokoh dari Palembang. Dalam visi Raden Patah, Kesultanan Demak harus berperan besar dalam perniagaan Nusantara, mengganti posisi Malaka. Sebelum wafat, ia mengkonsolidasi kembali kekuatan Demak, termasuk dengan calon pengganti yang ihwal kepemimpinannya sudah teruji, yaitu sang pahlawan Pangeran Sabranglor. Berdasarkan catatan kronik Tionghoa di kuil Sampokong, Raden Patah wafat pada tahun 1518 dalam usia 63 tahun. Makamnya kita ketahui berada di halaman belakang Masjid Demak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira penting kita mengingat kembali siapa Raden Patah. Berikutnya saya akan menyampaikan bahwa kenapa ini penting disampaikan. Lalu lintas perjalanan Raden Patah bolak-balik pergi pulang antara Palembang, Jawa, Palembang, Jawa tentu memiliki arti yang sangat penting. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Raden Patah ternyata telah menjadikan Palembang sebagai lahan dakwah yang pada masanya telah ada peradaban lain. Karena kedalaman ilmunya, maka ia dinilai berhasil mengajarkan, mengembangkan ajaran Islam di Nusantara. Bangunan peradaban Islam seperti aktivitas pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan, hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain telah menjadikan Palembang sebagai mata rantai sejarah yang sangat penting. Masyarakat Palembang kemudian menjelma sebagai masyarakat yang agamis, toleran, dan dinamis. Spirit dakwah Raden Patah ini dapat kita gunakan sebagai sumber aspirasi kita dalam membangun tata kelola institusi yang kita banggakan ini. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saat ini YIN Raden Patah telah berkembang menjadi UIN Raden Patah. Tentu saja ini bukan merupakan proses yang mudah. Dalam hal ini kita patut mengapresiasi para rektor terdahulu yang telah berjasa. Jika boleh dianalogikan sebagai sebuah bangunan rumah, Profesor Dr. J. Suyuti Pulungan MA, Rektor ke-9, telah berjasa membangun fondasi proses transformasi tersebut melalui berbagai pemikiran dan konsep yang dibahas melalui seminar dan workshop. Selanjutnya Profesor Dr. Aflatun Muhtar MA, Rektor ke-10, telah berjasa mewujudkannya menjadi sebuah bangunan yang nyata. Rektor berikutnya Profesor Dr. Andes MC Rozi MA PhD telah berjasa memfinalisasi bangunan tersebut sehingga menjadi bangunan yang sangat layak untuk dihuni. Dan sekarang saatnya kita mengisi bangunan tersebut dengan berbagai perabotan yang layak dan memadai sehingga nyaman untuk ditempati. Memang ini tidak mudah, namun saya yakin bahwa dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja, insya Allah kita dapat mencapai apa yang kita harapkan. Fakultas Psikologi, Ibu Bapak, Dekan. Kepada Bapak Ibu yang baru saja saya lantik, para wakil rektor dan juga dekan juga direktur pasca sarjana, saya ucapkan selamat. Mari kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk UIN Raden Patah yang lebih baik lagi. Perlu kita sadari bersama bahwa jabatan ini adalah sebuah amanah. Dan amanah ini akan kita pertanggungjawabkan dari dunia sampai nanti di akhirat. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu Bapak, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, dan Dekan yang baru dilantik. Perlu kita pahami bersama bahwa pekerjaan kita 4 tahun ke depan tidaklah mudah.
Ibu Bapak terpilih karena dipercaya dapat mengemban amanah ini berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama kualitas, kedua loyalitas, dan ketiga berintegritas. Kualitas diukur dari kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Meski saya yakin tetap saja punya kelemahan karena sebagai manusia kita tidak terlepas dari kelemahan. Loyalitas dinilai dari kesetiaan pada lembaga, bukan pada orang per orang atau pada kelompok. Berintegritas diukur dari ketaatan pada norma yang berlaku. Sebagai langkah awal, kita akan memulai pekerjaan kita dengan melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini. Salah satu tugas besar kita berkaitan dengan akreditasi dan ranking universitas. Saat ini masih sedikit program studi kita yang terakreditasi A, kurang dari 20%. Dan masih ada program studi yang baru terakreditasi C. Harus dipetakan betul apa yang menjadi penyebabnya, sehingga kemudian dapat dicarikan solusinya. Demikian juga permasalahan-permasalahan lain, seperti jumlah guru besar kita yang masih sangat terbatas, publikasi ilmiah dosen yang masih sedikit, serta jumlah jurnal ilmiah terakreditasi yang juga masih terbatas, dan lain-lain. Semua permasalahan yang ada harus kita urai sebelum kita menentukan langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan. Karena kegiatan akan terpusat di prodi-prodi yang ada di fakultas, maka pejabatnya akan kita evaluasi secara berkala, diukur dari kinerjanya. Dan bukan tidak mungkin dari evaluasi itu akan ada tindak lanjut yang berujung pada penggantian pejabatnya. Tentu dalam pelaksanaannya akan memperhatikan aturan yang berlaku. Intinya kita semua akan bergerak maju sesuai proporsi masing-masing, secara profesional dan bertanggung jawab. Kita akan gerakkan UIN Raden Fatah maju untuk kemajuan peradaban Islam. Ibu Bapak yang saya hormati, terakhir, terima kasih sudah bersabar mendengarkan pidato yang cukup panjang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bergandeng tangan untuk kemajuan UIN Raden Fatah. Mari kita jaga kekompakan, karena para pendiri UIN Raden Fatah ini akan bangga kalau kita memiliki komitmen untuk menjaga marwah lembaga ini. Bapak dan Ibu sudah dipilih dan dipercaya untuk mengemban amanah selama 4 tahun ke depan. Semoga kita semua diberi kekuatan dalam menjalankan amanah ini sampai dengan berakhirnya periode 2020 sampai 2024. Amin. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, pada puncaknya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah, mendapatkan ridha serta barakah darinya. Mari kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Liridha lillahi ta'ala wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakati Ummul Kitab kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puja dan puji serta syukur kehadrat-Mu ya Allah, atas segala keagungan dan kemuliaan serta rahmat dan kasih sayang-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Engkau kehendaki, ya Allah, ya Malik, memberikan kehinaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, berkat ridha-Mu, berkahi rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami, berikan rahmat kami dan ampunan, akhiri kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Menjunjung tinggi Islam yang mulia, menjunjung tinggi bangsa dan negara. Kibarkanlah sayapmu, mantapkanlah langkahmu, dan harumkan dunia pendidikan. Jayalah Universitas Akademika, jayalah terus UIN Raden Fana. Takkan pernah berhenti tunaskan jiwa bangsa yang cerdas serta berakhlak mulia. Satukanlah tekadmu, tata masa depanmu, UIN Raden Fana jadi pilihan. Satukanlah langkahmu, harumkan Indonesia, UIN pasti berjaya mendunia. Menjunjung tinggi Islam yang mulia, menjunjung tinggi bangsa dan negara. Berilmu dan beriman, mari kita sebarkan rahmat bagi semesta alam. Jayalah Universitas Akademika, jayalah terus UIN Raden Fana. Takkan pernah berhenti tunaskan jiwa bangsa yang cerdas serta berakhlak mulia. Satukanlah tekadmu, tata masa depanmu, UIN Raden Fana